Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Okta Rivaldiatna dari 11 MIPA 2. Di sini saya akan menganalisis struktur karya ilmiah yang berjudul Pendidikan Karakter. Struktur karya ilmiah yang berjudul Pendidikan Karakter. Pertama, bab 1, pendahuluan, yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan tujuan. Yang kedua, bab 2, pembahasan, yang berisi pengertian pendidikan karakter, penyebab rusaknya pendidikan karakter, dan solusinya. Yang ketiga, ada bab 3, penutup, yang isinya kesimpulan dan saran. Di sini saya akan menjelaskan bab 1, pendahuluan, latar belakang. Sebuah peradaban akan menurun apabila terjadi demoralisasi pada masyarakatnya. Banyak orang bijak mengatakan bahwa faktor moral adalah hal utama yang harus dibangun terlebih dahulu agar bisa membangun sebuah masyarakat yang tertib, aman, dan sejahtera. Indonesia saat ini sedang menghadapi masalah berat, yaitu terjadinya krisis multidimensi yang berkepanjangan. Masalah ini sebetulnya mengakar pada menurunnya kualitas moral bangsa yang dicirikan oleh membudayakan praktek KKN. Konflik antar etnis, agama, politik, remaja, dan sebagainya, meningkatnya kriminalisasi, menurunnya etos kerja, dan masih banyak lainnya. Budaya-budaya tersebut menyebabkan utama sulitnya negara kita untuk bangkit dari krisis. Karakter yang berkualitas perlu dibentuk dan dibina sejak usia dini. Usia dini merupakan masa kritis bagi pembentukan karakter seseorang. Banyak pakar mengatakan, kegagalan penanaman karakter sejak usia dini akan membentuk pribadi yang bermasalah di masa depannya kelak. Oleh karena itu, penanaman moral melalui pendidikan karakter sendiri mungkin diberikan pada anak-anak adalah kunci utama untuk membangun suatu bangsa. Permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini di negara kita Indonesia sebenarnya kita lepas dari persoalan karakter. Pendidikan karakter seharusnya didapatkan sejak usia dini, malah membuat anak tersebut menyimpang dari apa yang diharapkan. Hal ini sering dengan kecenderungan bahwa seseorang remaja yang sedang mencari identitas diri selalu mencari hal baru, ditambah lagi dengan pengaruh kebudayaan asing yang kuat mempengaruhi generasi muda. Hal ini dapat membuat mereka terjerumus lebih dalam kepada hal-hal negatif. Lalu ada identifikasi masalah. Pertama, proses pembelajaran dan penilaian PKN lebih menekankan pada dampak instruksional yang terbatas pada penguasaan materi atau pada dimensi kognitif. Kedua, beberapa guru belum mengetahui tentang pelaksanaan pendidikan karakter. Ketiga, guru kesulitan dalam memilih karakter yang tepat untuk ditanamkan saat pembelajaran karena banyak nilai-nilai karakter yang ditanamkan. Rumusan masalah. Dalam rumusan masalah ada apa makna dari pendidikan karakter? Apa penyebab dari rusaknya karakter? Bagaimana cara mengatasi berbagai permasalahan yang menyangkut rusaknya karakter di kalangan remaja? Tujuan. Dalam tujuan menjelaskan tentang pentingnya pendidikan karakter dan penyebab rusaknya karakter serta bagaimana cara mengatasinya. Lalu di bab 2, pembahasan, berisi pengertian pendidikan karakter. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar ataupun proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Sedangkan karakter bisa disebut juga karakteristik untuk menunjukkan eksistensi dirinya manusia pasti mempunyai ciri khas karakter sendiri-sendiri. Pengertian pendidikan karakter menurut Likona, pendidikan karakter dapat didefinisikan sebagai segala usaha yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi karakter siswa. Sedangkan menurut Suyanto, mendefinisikan karakter sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dari uraian di atas dapat disimpulkan pendidikan karakter adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mengerti, menerapkan, dan mengembangkan potensi diri untuk memiliki ciri khas yang dapat diterapkan dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, ataupun negara. Lalu ada penyebab rusaknya pendidikan karakter.
Ada 3 penyebab utama rusaknya karakter bangsa Indonesia, yaitu 1. Pengaruh budaya luar. Hal ini memang tidak dapat dipungkiri lagi. Banyak sekali budaya luar yang masuk ke Indonesia dan mungkin sudah menjadi budaya di kalangan remaja. Tetapi hal tersebut belum tentu sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam. Kedua, minimnya pengetahuan agama. Ini adalah hal penting yang harus ditanamkan pada diri masing-masing, karena agama merupakan tuntunan dasar supaya tidak salah dan melakukan setiap tindakan. Ketiga, salahnya sistem pendidikan kita. Terjadinya kerusakan moral di kalangan pelajar dan generasi muda sebagaimana disebutkan di atas. Lalu ada cara mengatasi kerusakan karakter pada diri remaja. Kerusaknya karakter bangsa harus ada upaya untuk mengatasinya. Berikut caranya. Memperkokoh keimanan atau akidah dengan jalan memberikan pengetahuan agama baik di rumah, sekolah, dan masyarakat. Menanamkan perasaan dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa, mewujudkan lingkungan yang religius baik melalui bahan bacaan, tontonan, maupun lingkungan pergaulan. Menumbuhkan tanggung jawab perkembangan amanah dakwah dengan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Yang ketiga, bab ketiga atau penutup, ada berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan, pendidikan karakter di Indonesia belum berada pada tahap maju, sehingga perlu diadakan perbaikan sistem pendidikan oleh pemerintah dalam memajukan pendidikan karakter anak bangsa di Indonesia. Keluarga, sekolah, dan masyarakat juga memiliki tanggung jawab dalam memajukan karakter anak bangsa. Sarannya, pendidikan karakter bisa dimasukkan dalam kurikulum pendidikan di Indonesia agar siswa dapat memahami dan realisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan karakter tak hanya menjadi tugas guru, bukan hanya di lingkungan sekolah. Pendidikan karakter harus dipikul pula oleh masyarakat secara luas. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat pun memanggul tugas memberikan karakter terhadap anak pada fase paling awal. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari menganalisis struktur karya ilmiah yang berjudul Pendidikan Karakter. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan informasi yang salah, mohon dimaafkan. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.